Assalamualaikum, balik lagi teman-teman dengan olahan daging kebetulan ini. Uni menggunakan daging sapi di sini dan ini juga irit minyak. Jadi kita langsung aja ke cara membuatnya. Yang pertama di sini yaitu siapkan dulu Uni pakai 200 gram daging sapi. Nanti dipotong. Nah, Uni potongnya agak tipis seperti dendeng tapi agak tebelan dari dendeng biasa. Nanti kalau udah dipotong, langsung setelah itu rebus, boleh menggunakan presto atau wajan biasa. Nanti jangan lupa tambahkan di sini irisan jahe, boleh pakai 1 sampai 2 cm aja, lalu juga daun salam pakai 2 lembar. Nanti direbus ini hingga sampai empuk ya. Jadi kalau udah empuk silakan nanti dagingnya teman-teman tiriskan. Nah, di sini jahenya juga boleh sebenarnya teman-teman geprek aja, atau yang nggak punya jahe di rumah, silakan di skip aja. Selanjutnya nanti tunggu sedikit agak dingin. Setelah itu teman-teman bisa potong sesuaikan dengan selera masing-masing potongannya. Karena ini nggak terlalu banyak, makanya potong tipis, jadi hasilnya jadi lumayan agak banyak kelihatannya. Nah, buat yang nggak mau pakai daging sapi sebenarnya bisa aja ganti dengan daging ayam. Caranya juga nanti silakan, kalau yang daging ayam sebenarnya teman-teman nggak perlu direbus dulu, yang penting nanti dilamain aja masaknya. Nah, selanjutnya sisihkan daging, kita lanjut ke bahan lain, yaitu di sini Uni menggunakan buncis. Buncis ini kurang lebih cuma 10 sampai 12 buah aja. Nanti dibersihkan. Lalu nanti silakan teman-teman potong. Nah, di sini Uni potongnya tidak terlalu Uni bagi 3 masing-masing. Jadi masih kelihatan besar gitu. Atau yang masih utuh begini aja sebenarnya juga nggak apa-apa. Selera masing-masing aja untuk potongannya. Selanjutnya buncisnya kita akan rebus dulu. Nah, di sini didihkan atau panaskan air secukupnya aja. Tambahkan sedikit aja garam, lalu minyak goreng sedikit agar nanti warnanya bagus ketika setelah matang. Lalu nanti ini ditutup dan tunggu beberapa saat, kurang lebih 3/4 matang. Boleh teman-teman tambahkan 1 siung aja bawang merah buat yang mau pakai, atau tanpa bawang merah pun sebenarnya juga nggak apa-apa di sini. Ini membuat aroma buncisnya juga lebih enak nantinya. Nah, setelah itu silakan tutup kembali, biarkan nanti buncisnya sampai matang. Kalau udah matang, nanti teman-teman silakan nanti tiriskan buncisnya. Ini membuat warnanya, karena ada minyak sedikit itu membuat warnanya lebih bagus. Tapi kalau yang nggak mau pakai minyak juga nggak apa-apa di sini. Selanjutnya juga yang dibutuhkan kurang lebih 3 siung bawang putih. Teman-teman boleh diiris aja, atau dicincang kasar, atau dicincang halus. Lalu selanjutnya juga di sini yang dibutuhkan yaitu jahe. Nah, jahenya ini kurang lebih 1 cm cukup. Nanti diiris tipis-tipis aja, atau mau yang digeprek juga bisa ya. Nanti sisihkan. Selanjutnya juga di sini yang dibutuhkan bawang bombay, boleh takarannya selera masing-masing aja. Dan potong menurut selera teman-teman aja. Dan terakhir ini untuk bumbunya, yaitu nih pakai, nah buat yang pecinta pedas silakan pakai rawit secukupnya, masing-masing selera aja, atau pakai di sini pakai paprika itu juga bisa, atau pakai cabai merah keriting atau cabai merah besar, potong atau banyaknya selera masing-masing ya. Kalau nggak suka pedas sedikit aja untuk mempercantiknya aja. Nah, di sini Uni cincang sedikit, lalu nanti semua ini boleh teman-teman sisihkan terlebih dahulu. Langsung setelah itu kita panaskan minyak. Nah, di sini tidak perlu menggunakan minyak yang banyak. Lalu tumis terlebih dahulu bawang putih sama jahe sekaligus ya. Nanti tumis, jika kurang minyak silakan tambahkan minyak sedikit. Sampai nanti sedikit agak kering bagian luarnya dan aromanya udah keluar. Lalu tambahkan di sini cabai atau paprika atau cabai merah besar silakan.
Nanti di sini tumis lagi sebentar, biarkan semuanya menyatu dulu. Dan tambahkan 1 lembar daun salam. Lalu di sini Uni pakai kecap manis kurang lebih 2 sendok makan. Lalu sedikit kecap asin, buat yang nggak punya kecap asin silahkan di skip. Lalu di sini Uni pakai juga saus tiram. Saus tiramnya boleh selera masing-masing ya. Dikira-kira aja karena ini ada, kalau saus tiram itu ada asinnya juga. Nah di sini Uni tambahkan sedikit juga yaitu lada bubuk buat pengharumnya aja, walaupun udah ada rawitnya. Nanti dimasak ini. Selanjutnya boleh teman-teman tambahkan daging yang kita potong-potong tadi, atau daging ayam juga boleh di sini tambahkan. Dan tambahkan juga air karena ini dagingnya udah mateng. Jadi Uni penambahan airnya paling cuma 50 ml sampai 100 ml. Tapi kalau yang menggunakan ayam yang masih mentah, teman-teman tambahkan lebih banyak lagi airnya. Lalu tambahkan di sini garam dan juga kaldu bubuk. Nah, di sini boleh aja ya teman-teman mau pakai minyak wijen atau kecap Inggris. Itu selera masing-masing aja. Nanti setelah itu koreksi rasa di sini, pastikan semua bahan udah pas rasanya. Dan selanjutnya kalau udah mulai agak mengental, boleh teman-teman tambahkan di sini yaitu bawang bombay. Nah, terakhir bawang bombaynya diaduk sebentar. Nanti biarkan dulu ya bawang bombay ini menyatu dengan bumbu lainnya, agar nanti aroma bawang bombaynya ketika kita makan juga berasa di bumbu. Nanti setelah itu silakan kalau udah merata semua, nanti segera teman-teman matikan apinya. Lalu selanjutnya sebenarnya bisa 2 cara di sini, mau dituangkan seperti yang Uni lakukan ini, atau teman-teman campurkan buncisnya dulu di wajan bersama pas menambahkan bawang bombay, itu juga bisa. Ini selera masing-masing aja caranya. Jadi ini sebenarnya gampang banget, cuma kalau yang menggunakan daging tentu direbus dulu. Kalau yang mau lebih cepat silakan tambah pakai ayam di sini, atau yang mau pakai tahu juga bisa di sini. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini cocok juga untuk buka puasa nantinya, udah ada sayur dan juga ada proteinnya. Silakan coba di rumah, semoga bermanfaat. Dan terima kasih buat teman-teman yang telah menonton tayangan ini hingga habis. Sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi buat teman-teman di rumah. Assalamualaikum.